Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti dan bersama-sama terlibat dalam kebaktian rumah tangga. Maka mari setiap kita mempersiapkan diri mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kebaktian rumah tangga ini kita mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap langkah kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam penderitaan dan juga kesengsaraan sekalipun, Tuhan juga tetap menghadirkan cinta melalui orang-orang di sekitar kami, atau bahkan berbicara secara pribadi di dalam hati kami, sehingga membuat kami memiliki ketenangan dan kelegaan. Hari ini kami akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman yang menyapa kami dan firman yang menguatkan kami. Oleh karena itu, curahkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami boleh dipenuhi oleh Roh itu, sehingga kami berlimpah sukacita dan juga dimampukan untuk tetap melangkah, walaupun kondisi yang ada saat ini adalah kondisi yang tidak mudah. Ya Bapa, kiranya setiap kami juga boleh merasakan hadirat dan indahnya kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Bacaan yang saat ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian rumah tangga kita saat ini bertemakan hidup dalam kasih persaudaraan. Saya ingin bertanya kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian rumah tangga saat ini. Boleh direnungkan sendiri atau boleh didiskusikan dengan anggota keluarga yang ikut bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga ini. Maka ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Yang pertama, adakah di antara kita, kalau dipikir-pikir kan masa-masa self quarantine atau karantina mandiri ini sudah, kalau perhitungan saya ya, sudah hampir 6 minggu. Berarti sudah sebulan lebih. Ada yang di rumah atau ada juga yang masih tetap beraktivitas, tetapi paling tidak intensitas di rumah tuh menjadi intensitas yang sering sekali atau bahkan menjadi keseharian kita sekarang ini. Yang biasanya jarang ketemu, ketemunya malam saja atau pagi saja, sekarang hampir sepanjang hari berjumpa. Maka pertanyaan saya dalam masa-masa yang seperti ini, adakah di antara kita yang memulihkan relasi bersama dengan anggota keluarga kita dengan mengungkapkan atau ngobrol secara intens dan pribadi? Kalau ada, ya monggo, mari dijawab di dalam hati atau didiskusikan dengan anggota keluarga yang ada di dekat jemaat Tuhan. Atau yang kedua, adakah di antara kita yang memulihkan relasi bersama dengan Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan yang tulus dan setia? Mungkin karena kita terlalu sibuk dan terlalu memusingkan hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan atau tugas tanggung jawab kita, kadang-kadang kita lupa berelasi dengan Tuhan. Adakah di antara kita yang saat-saat ini punya relasi yang lebih dekat lagi pada Tuhan, menjalin relasi ulang, atau malah belum sama sekali dan nggak ada bedanya? Mari coba kita didiskusikan, mari coba kita jawab juga dalam hati kita masing-masing. Atau yang ketiga, adakah di antara kita yang belajar untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, baik melalui GKP Bekasi Peduli, atau melalui media lain yang bisa kita akses, atau bahkan memberikannya secara langsung. Atau bahkan, kita juga belum melakukan apa-apa. Sudah hampir 6 minggu. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini menjadi teks yang sangat penting dan juga menarik. Kenapa? Karena teks ini ditulis oleh Rasul Petrus dengan tujuan kepada jemaatnya untuk menasehati mereka dengan mengajar mereka melalui makna anugerah dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan di saat yang sama, kalau kita lihat ayat 13, ada beberapa kata kunci sebetulnya yang menunjukkan bahwa Rasul Petrus hendak memberi nasihat kewaspadaan kepada jemaat atau orang-orang yang disuratinya. Maka kalau kita lihat di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu
seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Rasul Petrus rasanya punya tujuan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang disuratinya untuk memiliki kewaspadaan dan juga menyiapkan akal budi. Untuk apa? Dengan tujuan agar mereka sungguh-sungguh mampu untuk hidup dalam nilai-nilai Kristus yang benar atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan kesalehan. Sehingga kalau kita mau lihat ada beberapa makna yang mau diangkat oleh Rasul Petrus sebetulnya. Di dalam teks yang kita baca ini, paling tidak kita bisa melihat di ayat 18, ayat 19 dan juga bahkan ayat 15, rasanya Rasul Petrus hendak mengingatkan orang-orang yang disuratinya betapa pentingnya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita yang sebetulnya celak. Kalau kita mau lihat ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tandanya kita yang seharusnya celak dan menanggung beban dosa sendiri, tapi justru diselamatkan oleh Kristus yang disediakan Allah menjadi sumber keselamatan yang tak bernoda dan tak bercacat bagi Anda dan saya. Tandanya kita menjadi pribadi yang dianggap penting. Kita menjadi pribadi yang amat berharga di hadapan Tuhan. Anda dan saya melewati masa Paskah kemarin, atau sekarang bisa dikatakan juga sebagai minggu-minggu Paskah. Maka tandanya kita diingatkan, ditegaskan bahwa Anda dan saya menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Kristus sendiri dalam proses pengorbanannya. Tetapi tidak stop di sana. Lalu kalau sudah diselamatkan maka hidupnya biasa saja dan tidak ada bedanya, rasanya bukan seperti itu. Maka ketika Anda dan saya diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, peliharalah hidup Anda dan saya dengan benar yang mendekat pada Tuhan. Mari kita lihat ayat 23. Bukan kamu telah dilahirkan kembali, karena kamu, telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dikatakan kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Kalau logika benih, berarti kan yang tidak fana dan juga menjadi benih yang baik, tandanya kan menjadi benih yang mampu bertumbuh dengan subur. Cara bertumbuh tentu harus diberi nutrisi. Nutrisinya dengan apa? Mendekat pada Tuhan. Setia pada doa dan juga pembacaan kitab suci. Anda dan saya lebih banyak mungkin aktivitasnya di rumah. Rasanya ini menjadi momentum juga Anda dan saya untuk kembali menggiatkan doa dan juga membaca Alkitab. Ya, satu hari satu perikop lah. Atau satu hari satu ayat juga nggak apa-apa. Tetapi paling tidak kita belajar untuk memulai kehidupan yang setia pada Tuhan. Karena ternyata nutrisi melalui firman dan juga melalui doa adalah nutrisi yang baik untuk menumbuhkan benih yang tidak fana itu. Sehingga hidup Anda dan saya adalah menjadi hidup yang benar. Yang dimulai dari anugerah Kristus sendiri. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu, kita perlu melakukan apa? Ketika Anda dan saya diselamatkan, ketika Anda dan saya memelihara anugerah keselamatan itu melalui firman dan doa, maka di saat yang sama kita perlu mengamalkan, menyatakan tindakan iman yang diberi nutrisi melalui firman dan doa. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ayat 22. Ayat 22 dikatakan di sini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Rasul Petrus mengatakan di sini bahwa ada proses penyucian diri
oleh ketaatan kepada kebenaran, ketaatan kepada Kristus sendiri, maka di saat yang sama Anda dan saya sebetulnya mampu, sanggup, dan bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Sehingga secara sederhana kalau mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, apalagi ditambah hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, tandanya Anda dan saya bisa untuk menyatakan kasih, bisa untuk memberi, bisa untuk hadir berdampak bagi orang lain tanpa harus ada dalam kondisi yang cukup atau ada dalam kondisi yang sejahtera dulu. Karena logikanya begini, kalau misalkan kita hidup di dalam anugerah, kita hidup dan dipelihara oleh firman dan doa, maka logika kita memberi bukan karena kita sudah berkecukupan. Tapi logika kita memberi karena apa? Kasih Tuhan harus dinyatakan. Karena kita memberi kenapa? Karena saya bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Sehingga rasa syukur itu membuat saya berani untuk memberikan yang terbaik juga bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ada satu istilah dalam bahasa Latin, ini juga ada lagunya, Bapak Ibu bisa buka di YouTube atau di Google. Dalam bahasa Latin istilah ini adalah ubi caritas et amor Deus ibies. Artinya adalah di mana ada kasih dan cinta, disitulah Allah hadir. Tandanya dalam proses ketika kita belajar memberi bisa melalui apa aja. Kalau mau secara khusus bisa melalui GKP Bekasi Peduli yang disalurkan kepada anggota jemaat dan juga beberapa rumah sakit dalam bentuk APD, atau melalui kitabisa.com yang digalang oleh banyak orang. Melalui proses pemberian itu, disitulah justru Allah hadir. Nah, rasanya Anda dan saya diajak untuk punya pemahaman yang serupa. Sehingga di dalam tema yang boleh kita renungkan, hidup dalam kasih persaudaraan, maka kita tidak hanya menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan diri. Tetapi di dalam Tuhan ada gerakan yang sungguh diwujudkan melalui motivasi kesucian. Anda dan saya belajar untuk menyatakan kasih persaudaraan kepada banyak orang di sekitar kita. Karena ingat, ubi caritas et amor Deus ibies. Bahwa di mana ada kasih dan cinta, disitulah Allah hadir. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Anda dan saya untuk merasakan anugerah yang menggerakkan kita memelihara hidup di dalam Tuhan dan menyatakan kasih persaudaraan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bagi kita yang telah bersuka cita mendengar sabda firman Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan atau menghimpunkannya di rumah, bisa dikumpulkan ke majelis wilayah atau suatu saat dibawa ke gereja ketika kita boleh kebaktian kembali, atau transfer melalui nomor rekening, atau bisa juga melalui QR Code. Mari sebelum kita memberi persembahan yang terbaik, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah sambil kita menghimpunkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita
bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah memberi persembahan, marilah kita berdoa, doa persembahan dan juga doa syafaat. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena melalui kebaktian rumah tangga ini kami boleh diingatkan kembali, ditegaskan akan panggilan hidup kami yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kami yang diselamatkan oleh Tuhan hendak belajar untuk hidup di dalam kesucian atau kekudusan melalui memelihara iman dengan berdoa dan mendekatkan diri pada firman Tuhan. Tapi di saat yang sama sebagai wujud nyata iman, kami pun diajak untuk menyatakan kasih. Karena kami sadar melalui kasih, cinta, dan derma, maka karya Tuhan hadir. Maka cinta Tuhan pun menyertai. Karena kami percaya dalam firman yang boleh kami dengar, ubi caritas et amor Deus ibies, bahwa di mana ada kasih dan cinta, disitulah Allah pun hadir. Tidak hanya untuk memberkati kami, tapi juga untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Sehingga tidak hanya kami yang memuji Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kami pun juga bisa mengenal kebaikan karya kasih Tuhan melalui tindakan yang juga boleh kami nyatakan. Karena kami percaya melalui setiap kami pun ada benih yang tidak fana, yang di dalamnya Tuhan hendak menumbuhkan benih itu dengan cinta dan kasih yang Tuhan nyatakan sendiri. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami untuk belajar melangkah di dalam Tuhan dengan keberserahan, keyakinan, iman. Kami pun mau berdoa terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Dalam masa-masa PSBB atau bahkan masa-masa untuk physical distancing. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap bersabar, tetap kuat dan tangguh, sehingga kami tidak mudah untuk putus asa, tetapi kami belajar untuk menyatakan diri. Ya Bapa, hanya kepadamu lah kami belajar untuk berserah, sehingga kiranya di dalam doa ini karya Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami dan dunia. Tuhan memampukan orang-orang yang sedang merawat banyak sekali pasien COVID. Kiranya Tuhan juga bisa memberikan cinta, kekuatan, kesehatan, dan motivasi. Sehingga baik tim medis, TNI, Polri, dan juga bahkan pemerintah, berikut juga relawan-relawan boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang memulihkan mereka dan menguatkan mereka. Sehingga mereka juga tidak putus asa. Tapi di dalam Tuhan mereka yakin betul bahwa segala badai ini akan segera berakhir. Tuhan juga boleh memulihkan kami, menguatkan kami sebagai orang juga yang terdampak atas kondisi ini. Kiranya kami juga boleh dikuatkan. Kami juga boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan kehidupan keseharian kami. Sehingga kami juga tidak hanya jatuh pada keputusasaan, tapi kami juga perlahan-lahan boleh berpikir yang terbaik untuk menghidupi keluarga kami dan juga bahkan memantapkan langkah kami sampai badai ini boleh berakhir. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan dalam setiap pelayanannya.
Kiranya Tuhan juga boleh memelihara gereja Tuhan, baik GKP Jemaat Bekasi maupun gereja-gereja yang sedang meningkatkan pelayanan, yang tidak secara langsung karena melalui digital, tetapi kiranya juga boleh hadir melawat umat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa bagi jemaatmu yang sedang sakit, kiranya juga boleh Tuhan pulihkan dalam setiap langkah dan keyakinan iman mereka, agar kiranya karya Tuhan meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa melangkah dan dipulihkan karena ketaatan iman dan cinta kasih Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang boleh kami beri. Kiranya persembahan ini dapat sungguh-sungguh bermakna memancarkan cinta bagi jemaat dan juga bagi orang-orang di sekitar gereja Tuhan. Sehingga melalui persembahan yang boleh dapat kami berikan, justru juga dapat menghadirkan cinta kasih dan derma bagi banyak orang di sekitar gereja maupun bagi banyak orang di dalam keanggotaan jemaat di GKP Bekasi. Sehingga melalui persembahan yang boleh dinyatakan, karya Tuhan juga hadir untuk memelihara. Ya Bapa, inilah doa yang dapat kami nyatakan. Kiranya cinta dan kasih Tuhan memelihara kami dalam semangat persaudaraan. Kami nyatakan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi kemanapun kita melangkah, kita berkarya kemanapun kita ada, karena di mana ada cinta dan kasih, disitulah ada Allah. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah kebaktian rumah tangga yang dapat kita laksanakan dan juga kita ikuti bersama-sama. Kiranya firman yang boleh kita dengar menguatkan kita, meneguhkan langkah kita, dan membuat kita tetap setia pada Tuhan. Sampai jumpa kembali, tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.